bensin, situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda. Bohong itu, Aib itu bohong. Bohong itu. Itu bohong. Aib fitnah itu. 8 tahun lalu, Aib dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP tapi tidak termasuk Peggy. Saya minta agar Aib itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Lie detector. Iya, lie detector. Jadi menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini? Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Sebenarnya kan Aib kalau juga bisa dihubungi ya, sekarang tuh kan agak susah juga hubungin Aib ini. Kan gampang juga sih, Aib tinggal ini warungnya sebelah sini kan gitu. Yo, Mang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang Dan juga juga ada Abu. Bang Abu-Abu di sini. juga Pak Kun di sini. Dua Dua tapi tapi mangkok mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengkelung, Cengkelung. buat yang belum dapat notifikasi silakan di Cengkeling. Yo, Yes. Mel semalam muncul ke permukaan Wih. ya lewat forum diskusi yang diadakan TV One ya. Keren sih TV One, respect ya, mantap. Yes. Pecah tuh. Pecah persosmedan duniawi pecah. Karena akhirnya Mel muncul ke permukaan. Menampakkan mukanya ya. Iya. Dan para netizen mulai bergerak mencari foto-foto muka jelasnya Mel ya. As always ya. Iya. Bener enggaknya keterangan Mel belum bisa dipastikan. Nanti kita bahas pelan-pelan nih. Ada juga nih, Mas lagi ngomong Mas. Ada juga nih nanti statement Pak Jokowi yang katanya udah meminta ke Kapolri biar case Vina ini dibuka setransparan mungkin. Ada juga statement Bang Hotman Paris yang sepertinya punya indikasi apa ya, mungkin punya pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga udah jelasin dulu aja nih si satu DPO yang udah ketangkap Iya, nih iya, Peggy atau bukan gitu. Beneran bukan atau salah tangkap atau kayak gimana. Iya. Juga ada beberapa video lainnya soal Ibnu yang sekarang punya banyak fans dan Pak Tony. Kita langsung meluncur dulu. Cus. Nih ya, Yes. kita kasih dikit aja nge-highlight karena kalau kebanyakan takut kena copyright. Ini saat semalam Mel muncul di forum diskusi yang diadakan oleh TV One ya, walaupun gambar atau kameranya agak kurang jelas, Iya. tapi dia berani muncul ke permukaan Iya. tanpa masker. Kita lihat kayak gimana ceki-ceki wow. Play. Kita di taman ya. Jadi habis itu sudah jam 8 malam saya yang nelpon Eki, Dek jadi apa enggak? Kalau misalnya enggak jadi, ya Kang mau lanjut lagi nih kerja. Bilangnya si Eki, jadi Bang, setelah ini kita jemput Pina dulu. Ya itu jemput Pina. Tapi saya sambil bercanda sama Eki, kalau jemput Pina ya bawa temennya lah Dek, si Linda maksud saya gitu kan Bu. Nah, Linda akhirnya temannya Vina. kami jemput tuh si Linda. Iya betul. Kan sambil bercanda saya ngomong sama si Ade Eki, masa iya. Sorry di pause ya, mungkin Santuy People juga udah pada nonton ya. Kita mau bahas angle pengambilannya aja ya. Di sini Mel banyak terlihat ya nggak tahu sengaja atau nggak disengaja ya. Kayak seolah mau menutupi mukanya gitu. Kita skip aja ya. Iya. Nanti kita cari sampai momen Mel terlihat jelas karena ada hasil investigasi netizen yang membagongkan biar dicocokkan Wah. nanti itu. Ya kemarin sampai ditegur kan sama hostnya kan. Ini kameranya agak ke atasan dikit gitu. Iya, terus ya mungkin karena dia memakai headset ya. Jadi ngomongnya kayak dipegang. Iya. Ya sekaligus menutupi wajahnya gitu. Tapi nggak luput dari investigasi netizen. Nih kalau kita percepat mana ya momen terlihat jelas mukanya tuh. Ini berasa video call sama ini. bapak-bapak tadi Iya. separoh gitu. Coba dari sini. Ini pas ngomongin apa sih? Soalnya kalau yang diomongin itu sebagian besar yang udah diomongin di jejak backpacker, Iya. jadi tidak ada informasi lebih gitu. Oke. Terpisah dari sana, setelah itu apa yang terjadi Mas Mel? Belum. Jadi pas di taman itu belum terpisah kami Bu. Oke. Setelah jam 11, hampir jam 11-an lah. Pina itu ngomong, dia ngomong, Lin kita pulang yuk katanya. Oh soalnya sudah mau malam juga nih, dia bilang begitu kan. Ya habis itu saya bilang, ya terserah lah. Kalau gitu mau pulang ayo, saya antar. Akhirnya kami putar nih, lampu merah itu kami putar. Arah menuju sudah pulang ini, sudah arah menuju pulang.
Di situ di pertengahan jalan saya ngomong sama si Eki, saya terakhir si Eki, Dek nanti mampir dulu sebentar beli bensin karena bensin motor belakang ini mau habis. Di situ Anda berpisah dengan Eki dan Vina. Nah di situ sudah waktunya, pas sudah saya mampir sehingga beli bensin, di situ sudah kita berpisah, sudah si Eki ini ngelewatin saya. Anda sama Linda. Ya sama Linda Bu. Oke, lalu? Nah setelah itu kami si bensin itu si Eki ngelewatin kami sama si Pina. Terus saya bilang sama si Lena, loh kok si Eki sama Pina kok ngeliat kok nggak berhenti kok terus sama gitu kan. Coba kamu chat aja, saya bilang begitu. Pada saat itu kan kami masih pakai BBM Bu. Chat aja saya bilang begitu kan. Oke, Akhirnya yang itu kan ditelepon, kita sudah bilangnya- dengarkan di podcastnya Jejak Backpacker ya. Nah saya ingin mendengarkan detail apa yang Anda saksikan Siap. di saat kejadian itu. Yang Anda sebutkan bahwa ada penganiayaan, pembunuhan, bahkan sampai pemerkosaan yang Anda akui dan bisa dipertanggungjawabkan ya pernyataan Iya. Anda. Anda menyaksikannya. Siap Bu. Silakan. Jadi pas sudah itu langsung ke intinya ya Bu. Ya, Ya jadi langsung ke TKP itu di SMP 11 itu saya taruh motor situ. Saya taruh motor karena kan ada yang saya lihat tuh. Di antara beberapa orang masuk gang itu ada yang saya lihat. Jadi saya taruh motor. Di saat itu ada warung Bu. Warung itu nggak besar sih. Ya. Dan terputus. Ya, Iya, memang iya, pada iya. saat live-nya terputus. Oke, kita bedah pelan-pelan. Hmm. Kalau dari aku tuh agak apa ya? Agak kurang percaya gitu sama statementnya. Karena apa? Di awal kalau mungkin satu people ngikutin Jejak Backpacker, di situ dia ada ngomong dia sedang dalam perlindungannya tim kuasa hukum Hotman Paris. Iya. Iya enggak? Heeh. Aku mikirnya masa sesama tim tidak komunikasi gitu sampai Bang Hotman nggak tahu, Mbak Putri nggak tahu. Mbak Putri sempet bilang kalau dia Melmel buzzer nggak usah didengerin gitu kan. Sempat ada statement seperti itu. Iya. Itu aku mikir lu beneran under kuasa hukum Hotman Paris apa enggak? Itu kan keraguanku. Iya. Nah tapi dengan dia berani muncul ke publik tanpa masker Iya. gitu kan, nyalinya lebih tinggi dari Aep gitu ya. Iya. Padahal Aep saksi kunci yang dilindungi kan, tapi tetap aja pakai masker. Dia berani muncul di publik tanpa masker dan kalau Santai People nonton live-nya itu tuh di-mention 2-3 kali. Tapi bisa ya dipertanggungjawabkan omongannya, berani ya mempertanggungjawabkan dan dia jawab berani gitu. Kasarnya kalau dia belajar gila gitulah ya, mau bohong-bohong demi pansos atau apapun itu, dia bisa dengan mudah kena. Iya, Iya, karena dia bisa ya dengan mudah mukanya kena. udah ada gitu Mukanya ya. udah ada walaupun disamarkan nama Melmel. Orang ya bisa dilacak lah nama orangnya gitu ya. Dan buktinya netizen ada yang katanya berhasil menemukan ini foto aslinya tanpa kalingan tangan Oke. gitu. Nah kalau dari Santuy People nih, aku pengen tahu nih setelah beraninya Melmel muncul di TV One gitu kan dengan menampilkan muka dan bercerita gitu. Kalau point of view Santuy People seperti apa kan? Kalau kemarin kan ya VO doang gitu, bisa lah kemana-kemana gitu, Iya, bisa iya, lah iya. ngadi-ngadi. Nah ini setelah berani muncul, tanggapan Santuy People bagaimana? Karena di statementnya Melmel yang kita nggak bisa play karena takut kena copyright lagi. Di situ Melmel ada bilang beberapa pelaku dia melihat ya, termasuk Saka Tatal. Jadi bisa dibilang munculnya Melmel ini bisa dibilang mengancam atau bisa menggugurkan statement Saka Tatal yang bilang apa? Salah tangkap. Iya. Monggo dinilai sendiri. Aku sih yang jelas di titik bener-bener anjir, disebut curiga ya curiga. Di awal dia ngomongnya dalam perlindungan tim Bang Hotman Paris, tapi Iya, Bang iya, Hotman Parisnya nggak tahu, nggak sendiri, timnya juga nggak tahu kan. Iya. Tapi dia berani, berani. muncul. Beberapa kali berstatement siap mempertanggungjawabkan keterangan dia. Ya kali kalau mau pansos blunder banget bunuh diri gitu muncul loh. Ini dalam sebuah kasus loh yang ada proses hukumnya loh. Iya, bukan cuman sekedar konten kreator lagi ya, Mang. Ini Iya. udah TV nasional kan? Iya loh. Membingungkan. Coba kita kasih ke next ya. Terus. Yo, Yes. ini ada dari penikmat dunia maya atau cybermax ya, konten kreator TikTok yang memposting foto Melmel ya, diduga foto Melmel ya. Captionnya sih game over, prepare yourself, take responsibility, what do you make, katanya Maya. Balik lagi aku bilang belum dipastikan kebenarannya. Tapi kalau
Mamang jadi seolah-olah jadi netizen gitu kan. Heeh. Dibilang ini mirip gak? Ya mirip Mirip. dengan yang kemarin live di TV kan mirip, cuman masih belum bisa dipastikan bener enggaknya. Ya kalau dibilang mirip, ya mirip, tapi ya Mirip. inilah kita sampein temuan netizen nih. Terus tadi kalau di yang video yang sekarang gitu kan dilihat gigi yang sebelah sini, berarti sebelah kirinya tuh ya, apa kanannya itu ada yang patah, entah Ada yang patah atau ompong gitu ompong lah. lah. Kalau yang di fotonya ini kan nggak ada, entah memang baru patahnya atau gimana kan nggak tahu. Tadi cabut dulu gitu maksudnya. Tapi yang jelas dibilang mirip, ya memang mirip. ya, Tapi untuk konfirmasi bener nggak ini memang belum bisa Belum dipastikan. tahu. Tapi yang jelas ini untuk ketransparanan ini loh yang ditemukan netizen tuh seperti ini gitu. Gila netizen canggih. Makin bingung. Cuma yang disayangin dari yang semalam tuh tidak ada pertanyaan, Mas Melmel, apakah saudara Peggy yang sekarang jadi tersangka yang katanya DPO itu ada, dan Mas Melmel mengenal, melihat itu? Iya, nggak iya. keluar pertanyaan itu. Padahal kan case-nya sekarang lagi hangatnya untuk memastikan Peggy salah tangkap atau enggak Iya, gitu kan. iya, Nih iya, yang iya. sekarang naik ke paling Apakah permukaan. Peggy Setiawan itu DPO yang selama ini dicari gitu kan? Iya itu nggak keluar. Kita kasih nextnya. Terus. Ini yo. Yes. Nextnya ada info dari wartawan yang mewawancarai Pak Jokowi kemarin-kemarin ini ya. Ya mungkin iseng atau kayak gimana menceletukan, menanyakan soal kasus Vina yang viral. Nggak nyangka ada jawaban ternyata. Ceki-ceki wow. Play. Kasus Vina yang viral Apa? yang meninggal itu. Apa? Anggapannya Pak, Vina kan viral kan. Tanyakan ke Kapolri. Saya sudah menyampaikan agar kasus itu betul-betul dikawal dan transparan, terbuka semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kalau ada, ya, Pansel KPK tanyakan ke Menseknek. Tapi sudah saya tanda tangan kemarin sebelum berangkat. Ya. Itu statement yang belakang kayaknya case yang berbeda deh. Iya. Tapi yang tadi yang saat ditanyain soal kasus Vina, Pak Jokowi tadi bilang sudah tanyain ke Kapolri ya, Iya. karena dia udah bilang minta kasus ini di Dibuka secara transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi kalau ada kalau katanya. ada Iya. gitu kan ya, kalau ada ya udah nggak usah tutupin lah. Iya. Masalahnya netizen udah pada bergerak ini mah ya. Karena video ini tuh muncul setelah bisa dibilang wawancara Bang Hotman ya, meminta dalam wawancara ya Pak Jokowi untuk memperhatikan kasus ini gitu. Terlepas misalkan ada omongan miring, ngapain presiden ngurusin yang beginian? Iya, tapi ya faktanya dengan ngurusin yang beginian nih jadi kayak mungkin berpikir dua kali ya, aduh kalau mau macam-macam nih ya misalnya, aduh. Diawasin presiden iya langsung nih udah nih. nyampe nih gitu permasalahan ini gitu. Tolonglah ya, ini gimana ya, semoga ada titik terang. Kita kasih ke nextnya. Cus. Yo. Yes. Ini ada dari Bang Hotman ya, terbaru ya, yang isinya tuh kurang lebih kayak mengingatkan Aep, lu kesaksian jangan aneh-aneh, terus mengingatkan ke pihak kepolisian juga, terus juga ngingetin ke pengacara pengacara Peggy. Pokoknya di sini Bang Hotman gak mau egois. Gua dulu yang diurusin, yang utamain gitu. Yang masalah 3 DPO ini gitu. Iya. Keren nih Bang Hotman nih, cantik bermainnya. Ciki-ciki wow. Play. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar
dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada lembaga pelindungan saksi agar segera berbicara dengan saksi Aib dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aib dan Dede ini agar berbicara, dan juga kuasa hukum dari kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Hotman 911. Dia nggak egois yang urusin gue dong gitu, urusin yang gue dulu gitu. Iya, Enggak, dia iya. udah ya kita bahas yang sekarang lagi di up-nya kan. Betul. Kegeser nih sama netizen nih. Keinginan netizen up-nya ya udah bahas itu ya, dikasih tahu tuh celah-celahnya tuh. Kenapa pada saat persidangan, kalau tadi aku tangkap dari Bang Hotman ya, tidak ada mention-mentionan soal Peggy yang sekarang gitu ibaratnya. Terus sekarang begitu ketangkap ditanya ya yakin dan dijadikan landasan untuk menangkapnya gitu. Iya. Ya sebenarnya mau dibilang gak egois iya Mang, cuman kan kalaupun salah tangkap nih, anggap ya kalaupun salah, misalnya ini salah tangkap si Peggy ini bukan Peggy Peron gitu kan, ya berarti kan kasusnya kliennya Bang Hotman sendiri juga nggak clear gitu kan. Enggak clear, dibohongin dia juga Iya, gitu ya. jadi, Maksudnya ya. gini loh, yang aku tangkap tuh dia tidak mau ngurusin tuh 2 DPO dulu, nggak Iya, egois iya, ke iya, 2 iya. DPO dulu Oh, gitu. iya, iya, iya. Yang ini dulu nih, bantu diberesin dulu nih. Karena kalau yang ini gugur, ketahuan dah nanti kebuka semuanya gitu. Mantap banget man. Mantap. Kita kasih nextnya. Cus. Nyo. Yes. Nextnya ada dari Ibnu nih yang mulai banyak penggemarnya nih dari para netizen, karena yang aku tangkap ya netizen menilai Ibnu tuh polos gitu ya ngomong setaunya apa adanya aja gitu. Di sini ada Ibnu yang sambil bercerita ya mungkin emosinya terpacu ya, dia akhirnya menangis dan agak emosi gitu. Terutama sama kesaksiannya Aib gitu. Makanya di sini dari Kompas TV News dikasih captionnya, tangis paman Peggy pecah, sebut Aib pembohong terkait kasus Vina. Ciki-ciki wow. Play. Ibunya, jadi dia tulang punggung. Ponakan saya nggak mungkin ikut-ikutan, itu bohong, itu Aib itu bohong. Bohong itu. Itu bohong. Aib fitnah itu. Udah cukup Pak. Dia anak baik Pak. Si anaknya bakti sama orang tua, menjadi tulang punggung keluarganya. Dia tuh anaknya soleh, rajin ibadah dan baik pada orang tuanya. Saya pamannya, sepupunya. Saya sepupu dari ibunya Pak. Udah lama. Udah cukup Pak. Berarti udah lama mengetahui Peggy itu sebagai kuli. Udah lama Pak. Masih belum yakin sama dia kalau Peggy jadi dituduh pembunuh sadis. Itu fitnah itu. Kayak gitu anaknya baik Pak. Setahu saya itu enggak itu. Iya, apalagi ikut geng motor dia enggak pernah. Dia selalu main, terus pulang lagi, terus nafkahin orang tuanya sama ngasihin adik-adiknya buat sanggup sekolah. Itu fitnah, itu bohong, itu fitnah itu. Mas Ibnu tahu Peggy dari kecil ya? Ada nggak mungkin ya Mas ya? Iya, dari kecil. Dia anaknya soleh dan baik Pak. Udah cukup Pak, itu yang setahu saya Pak. Udah cukup. Iya, sedih sih aku kalau ngelihat ini Mas Ibnu itu sampai nangis begini, sedih sih. Cuman balik lagi kita belum bisa memastikan ya ini salah tangkap atau enggak. Aku ngelihat Ibnu tuh kasihan Mang. Jadi kayak dia orang polos yang apa namanya, cuman pengen ngasih tahu apa yang dia tahu aja. Makanya terakhir kan dia bilang udah itu aja yang saya tahu gitu. Jadi dia nggak mau ngomong yang apa namanya, nggak mau yang lain-lain dilebih-lebihin, gitu. nggak mau dikurang-kurangin ya. Kalau semalam Santai People nonton juga, itu banyak netizen yang emosi sama salah satu pengacara yang hadir di forum diskusi TV One saat mengkonfrontir atau ngejudge Ibnu ini apa ya, ngaco gitu, dalam artian mana bisa lu ingat setelah 8 tahun, sedangkan udah dijelaskan kenapa yang apa ya, faktor yang nge-trigger si Ibnu inget karena pada saat itu dia nganterin Bondol. Nah Bondol kenapa bisa tahu tanggal 27? Karena pas Bondol pulang itu ngelihat ada kejadian itu. Jadi dianya mungkin kalau kata pengacaranya, gue mah nggak tahu tanggal berapa, cuman yang gue tahu kalau memang pas Bondol pulang dia ngeliat kejadian, lah itu gue yang nganterin. Sebenarnya kan lebih kayak gitu ya. Iya, itu lebih masuk akal kalau dia ingat karena pas banget gitu. Ada yang nge-trigger gitu, ada yang nge-trigger memorinya.
Kita kasih nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Ada Pak Tony nih, lawyer racing star nih yang sedang banyak pendukungnya di sosmed ya, terutama dari kalangan ibu-ibu ya. Bisa kita lihat ada Pak Tony, terus ada ibunya Peggy yang kalau sekilas memang lihat kayak mirip kayak Dede Inon, juga ada Ibnu ya. Di sini sih diposting sama Esena Alam. Captionnya kesaksian aib ada kejanggalan. Kalau kata Pak Tony gimana sih penjelasannya? Ceki-ceki. Wow. Play. Saya minta agar aib itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Lie detector. Iya, lie detector. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink gitu saya. Oh, si Peggy ini dulu motornya Smash. Iya. Tapi emang si Peggy ini terlibat atau gimana? Waktu penangkapan itu saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu, tapi waktu pas kejadian itu ada. Barang bukti motor Suzuki Smash itu tidak disebut. 11 orang itu dengan 7 motor itu tidak ada motor Smash. Artinya kalau saat itu yakin memang Aib melihat, mengenali ciri-ciri Peggy Setiawan, mungkin setelah penggerebekan itu dikejar, ditangkap, kan gitu. Nah, karena ragu dan memang dibuktikan dalam putusan pengadilannya juga tidak ada satupun ya menyebut ya kalimat menyebut ada Suzuki Smash yang belakangan disita milik Peggy Setiawan, kan begitu. Nah, setelah Peggy Setiawan ditangkap, ini kan muncul keterangan Aib ini bahwa mengenali wajah Peggy Setiawan, tahu menggunakan Suzuki motor Smash. Nah, ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aib itu ya saya masih sorry Salfok nih kita mundurin. Ibnu, aku tahu kamu teh ngantuk capek ya, tapi tolonglah. Ini kan setelah ditangkap. Jadi keterangan Aib itu ya saya masih meragukan lah. Saya minta agar Aib itu kalau bisa ya dites dengan alat deteksi kebohongan. Lie detector. Iya, lie detector. Iya, untuk karena ingat loh, kesaksian Aib ini ya akan memutuskan, akan mempengaruhi masa depan orang, yaitu Peggy Setiawan. Ya, jadi kalau alat bukti lain, saya rasa saya belum tahu ya. Tapi kalau yang udah disampaikan itu kan keterangan Aib, mengenali kan. Nah, kalau dilihat dari kronologis tadi hanya mengenali. Kalau dia mengenali sejak awal di 2016 putusannya sudah ketangkap Peggy Setiawan. Iya. Itu. Bang, berarti artinya ini cuma sebuah tuduhan atau fitnahan, Bang? Ya, makanya kalau pendapat saya, analisa saya kan seperti tadi ya, sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan ya. Nah, adapun kalau penyidik mendengarkan ini ya, maka saya minta kepada penyidik ya agar Aib ini ya, kesaksian Aib ini ya supaya objektif ya, apalagi ada pihak yang independen, itu dilakukan pemeriksaan lagi dengan alat deteksi atau tes kebohongan. Iya sih, karena semalam Ibnu bercerita dikonfrontir ingatan, karena modal ingatan doang kan bisa terfragmentasi segala macam. Tapi statement Aib yang based on ingatan dia gitu, kenapa bisa dipercaya sebegitunya gitu loh. Sebenarnya ada potensi punya barbuk lain yang tidak bisa dipublikasikan gitu. Coba kalau menurutku karena udah gaduh seperti ini, ya opsinya antara dipercepat persidangannya gitu biar buru-buru bisa kebuka apa ya? Iya, bisa mempublikasikan apa sih alat bukti lain gitu selain keterangan Aib. Iya, yang memperkuat kalau misalnya Peggy Setiawan itu adalah pelakunya juga gitu ya. Iya sih, aku setuju sama pengacara Bapak siapa, Bapak Tony Pak Tony. Iya, jadi selain selain dari kesaksiannya Aib ya harus digali lebih lagi karena ini ada satu orang yang tergantung sama kesaksian itu loh gitu. Potensinya metong loh. Iya. Karena yang kemarin-kemarin terlibat itu kan seumur hidup. Nah, ini kan digadang-gadang sebagai otaknya. Otaknya, dalangnya. Metong loh, hukuman metong loh. Ini makanya ibu Dede Inon, ibunya Peggy gitu kan. Hanya bisa terdiam mungkin ya, bingung atau kayak gimana ya, kita kawal aja ya. Kita kasih nextnya. Ninyo. Yes. Ini respon Mbak Putri selaku kuasa hukum dari almarhum keluarga almarhum Vina ya, perwakilan dari tim Hotman 911 saat ditanyai oleh teman-teman wartawan terkait komentarnya soal
kesaksian Mel-Mel. Ciki-ciki, wow. Play. Putri, melihat tadi kesaksian dari menghadirkan saksi kunci ya Mel-Mel gitu. Mungkin seperti apa Kak dalam kasus ini gitu. Dia kan kalau dalam keterangannya dia itu katanya tidak mempercayai bahwa Peggy ini sebagai tersangka dari kasus ini. Mungkin seperti apa Kak menanggapinya sebagai kuasa hukum Vina sendiri? Iya, jadi memang Mel-Mel ini kan dari kemarin memang cukup membengongkan lah ya Bagongkan dengan harusnya Mbak ya. statement dia yang kemarin ada di apa black apa tadi itu Backpacker. Tapi saya sih ibaratnya ya silakan aja kalau memang saudara Mel-Mel memiliki bukti yang kuat dan memang bisa menjamin pengakuannya, ya tentunya kita juga menunggu begitu, asalkan benar-benar sesuai dengan apa yang dialami, yang dia rasakan, karena ini kan harus dipertanggungjawabkan. Yeah. Apa yang menjadi ucapan dia itu akan dipertanggungjawabkan. Dan pertanyaan saya, mengapa selama ini dia tidak mencoba untuk menyampaikan hal tersebut kepada kepolisian? Kalau dia ada di saat itu dan dia mengetahui. Tapi tentunya ini satu petunjuk lah ya, satu petunjuk kalau memang saudara Mel-Mel alias siapa saya tidak tahu nama sebenarnya, ya kami menunggu ketika memang benar-benar itu Anda bisa membuktikan. Gitu. Kemarin kan katanya sudah menghubungi tim kami. Nah, kami juga menunggu kalau memang Anda memang benar-benar membutuhkan bantuan dan memang bisa membuktikan fakta-faktanya, ya kami menunggu. Kita lihat aja nanti gitu ya. Oke. Soal kemarin Linda juga kan sempat diperiksa juga di Polda Jabar gitu. Mungkin bagaimana itu Kak dalam kasus tersebut? Sebenarnya sih pemeriksaan Linda sih normatif aja ya, perihal menanyakan hubungan, kedekatan, kenal dengan Vina sama Eki tidak, kenalnya bagaimana gitu. Terus mengetahui tidak perihal permasalahan antara Eki dengan geng motor dan lain sebagainya lah gitu. Ya itu aja, tidak ada pertanyaan lebih sih, menurut saya nggak ada yang ibarat kata memojokkan atau apa nggak ada. Berarti memang kemarin pemeriksaannya itu hanya sebatas kesaksian dari Linda sendiri ya Kak ya? Iya, kesaksian Linda sendiri perihal bagaimana kedekatan Linda dengan almarhum, gitu. Kenalnya bagaimana, berapa kali ketemu, begitu. Jadi hanya mencocokkan terlebih dahulu gitu. Berapa pertanyaan sih Kak yang kemarin diajukan kepada Linda? Kurang lebih sekitar 30 ya. 30 Dan Linda di situ berarti kooperatif juga ya Kak? Sangat kooperatif. Gitu. Memang Linda mau keluar ketika memang dia diberikan panggilan secara resmi oleh Polda, dan memang Linda kan merupakan saksi dari keluarga Vina. Dan disitulah mungkin banyak orang-orang bertanya kenapa kok seolah-olah kami mendampingi tersangka. Linda belum menjadi tersangka. Justru Linda itu merupakan temannya Vina yang kerasukan. Jadi petunjuk dari kerasukan itulah yang bisa mengungkap fakta adanya terjadi pembunuhan. Gitu. Jadi saya berharap sekali, ayo kita dukung siapapun yang mampu memberikan keterangan untuk membuka tabir kematian almarhum Vina dan Eki, ayo kita dukung gitu, jangan kita pojokkan dulu. Ini masih ada prosesnya, biarkan kepolisian untuk mengungkap, mencari bukti-bukti, saksi dan keterangan dari semua pihak yang memang bisa membantu mengungkap siapa sih pelaku dan siapa sih dalang dari kematian mereka. Oke. Kak Putri, susah juga sih kalau Lina bisa banget ngedefense. Saya nggak tahu, saya nggak ingat saya kerasukan gitu. Iya. Clear udah ya mau gimana lagi gitu ibaratnya kan. Tapi dengan adanya kesaksian Mel-Mel, terlepas itu benar atau enggak, anggaplah kita mikir itu benar ya. Kesaksian Mel-Mel ini bisa menggugurkan kesaksian Linda yang nggak tahu apa-apa. Saya pada saat itu kerasukan, saya nggak terlalu kenal, udah lama nggak ketemu. Mel-Mel ini kesaksiannya selain bisa menggugurkan statement atau kesaksian Saka Tatal, juga bisa menggugurkan kesaksian Linda. Iya. Itu dia. Nah, tinggal nunggu kelanjutannya nih, apakah Mel-Mel akan diproses pemanggilan sebagai saksi atau kayak gimana, atau ya udah dia berkoar-koar aja di sosmed gitu, yang tidak ada pengaruhnya kepada case ini gitu, cuma beropini di sosmed ibaratnya. Tapi masuk akal Mang, kayak tadi statement dari Bu Putri ini bilang kalau memang si Mel-Mel kesaksiannya benar, kenapa pada saat 2016 dia nggak memberikan kesaksian ke polisi gitu? Kenapa nggak muncul gitu ya? Karena nggak disebut nggak viral juga sih, cuman belum ada media TikTok pada saat itu sih. Viral juga ya mungkin.
banyak pertimbangan kali apa kayak gimana, nggak tahu, Mamang jadi, bingung. Jadi kayak bikin ragu tapi dia nongol gitu. Iya. Goyang lagi nih, galau lagi netizen. Aduh, ini semua karena aib gitu. Dan kita kasih next aja. Cus. Ninyo. Yes. Lastnya ada dari Kang Dedi dan Kang Ferry ya, sebagai kemarin yang muncul YouTube Kang Dedi sebagai saksi yang bisa membantah ibaratnya Maya keterangan Aep soal lokasi, titik warung segala macamnya. Tapi di sini Kang Dedi sih katanya jadi susah menghubungi Aep. Padahal niat Kang Dedi tuh ketemuin Aep sama si Kang Ferry, sok mangga silakan berdiskusi pada saat itu warungnya kayak gimana gitu untuk meng-cross check gitu kan. Biar lebih enak gitu lah ya. Tapi susah kata Kang Dedi, susah menghubungi Aep. Tapi biar lebih abdol kita meluncur ke YouTube-nya Kang Dedinyo. Meluncur. Encus. Nih Nyo, kita kasih sedikit aja highlight buat yang penasaran langsung meluncur ke YouTube-nya Kang Dedi Mulyadi Channel dengan judul Ferry bersedia hadirkan penjual nasi depan cucian mobil tempat Aep kerja. Ciki-ciki wow. Play. Setelah kemarin bicara di tempat saya, menyampaikan apa yang diketahui, apa yang dirasakan, apa yang dilihat, dapat informasi nggak? Misalnya informasi tentang Pak RT nih, kan penting banget sebenarnya ngomong sama Pak RT. Iya. Nah saya tuh sempat mau tanya Pak ke Pak RT-nya, karena kan biar kesaksian saya tuh memang di situ tidak ada warung itu bukan hanya diri saya aja gitu Pak. Jadi dari warga setempat juga ada yang berani speak up, ada yang berani bilang gitu tuh Pak. Ada ya? Maksudnya saya tuh pengen mencari itu gitu tuh Pak, nyari Pak RT-nya tapi nggak ada di rumah terus. Oh Pak RT-nya nggak ada di rumah. Pak RT-nya susah dihubungin. Kan Pak RT yang waktu 2016 ya Pak. Ya RT 2016. Sekarang kalau yang sekarang ada yang 2016 susah ditemuin Pak. Susah ditemuin. Kenapa sih Pak RT jadi susah ditemuin? Kurang ngerti ya Pak ya. Kenapa? Kan hal yang biasa saja orang. Kan kalau mengatakan apa yang ada dalam hati kita kan tidak mesti cemas dan tidak mesti takut kan. Betul. Nah kemudian kemarin kan ada itu tuh prarekonstruksi. Semalam Pak. Dari malam. Malam Pak. Kita di malam. Gimana tuh? Kan Aep ada tuh. Kalau yang saya lihat kan di TV Pak. Di live tuh nggak ada Pak, belum dihadirkan. Oh nggak ada Aep. Tapi katanya itu rekonstruksi tempat aja Pak. Oh Peggy-nya ada? Nggak ada. Oh nggak. Jadi ada. rekonstruksi tempat oleh Polda. Oh prarekonstruksi. Prarekonstruksi di lokasi. Iya lokasi kan. Tempat kejadiannya aja. Kalau Aep ada kan Aep bisa ngelihat dong dia warungnya di mana gitu. Sebenarnya kan Aep kalau juga bisa dihubungi ya sekarang tuh kan agak susah juga hubungin Aep ini. Kan gampang juga sih Aep tinggal ini warungnya sebelah sini kan gitu. Di sini aku mau nge-highlight ke Aep yang kata Kang Dedi sendiri agak susah menghubungi Aep gitu, di mana ada history pernah berkunjung ke rumahnya ya Bang Asal untuk berkonten ya dan memberikan kesaksian ya. Kenapa Aep ya mungkin lagi di ini dulu tidak boleh berbicara atau kayak gimana gitu. Yang jelas tidak berhasil, Kang Dedi tidak berhasil mempertemukan Kang Ferry dengan Aep. Iya, padahal kalau ketemu ya mungkin bisa ngebantu sedikit lah buat tahu lokasi persisnya. Iya, dimana, takutnya si Aep gitu. lupa. Iya, bukan di sini deh, ternyata di depannya gitu kayak gimana gitu. Yang jelas Aep sedang menjadi buruan para netizen plus 62. Terus di sini juga dikonfirmasi kalau Kang Ferry itu ya memang tahu betul daerah situ ya, karena tadi kan dibilang warung nasi adanya di situ tapi nggak pernah sampai malam gitu. Dan satu lagi selain Pak RT gitu ya dicari belum ketemu. Pak RT pada saat 2016 ya. Iya. Aduh, makin runyam setiap hari ada aja kerunyaman. Ini ntar malam Ninyo. Kalau sesuai jadwal ntar malam itu rekonstruksinya kalau sesuai jadwal ya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah ya. Nanti kita lihat update-updateannya ya. Buru atulah segera beres ini teh sudah berminggu-minggu ini hitungannya ya. Iya, apalagi kan kalau nggak salah hari ini tuh juga temannya Peggy yang 3 itu yang menggondol Ibnu sama Superman ya kalau nggak salah. Diperiksa ya. Jadi ya siapa tahu ada hasilnya juga. Ada hasilnya. Sekarang kita meluncur ke setting to super thanks aja Nyo. Meluncur. Cus. Nyo. Yes. Super thanks kali ini ada 3. Yang pertama kita buka dari Daini Imran. Thanks, gitu dong, thanks. Sama-sama. Terus disambut sama Prajus Official yang masuk akal itu hanya perkataan Ustadz Abizar atau Ahli Ruqyah yang mengatakan kalau manusia setelah meninggal itu
tidak bisa masuk tubuh manusia karena arwah manusia setelah meninggal langsung ke alam barzah. Ya, ini untuk mempertanyakan kebenaran dari kerasukannya Rinda gitu. Nextnya dari JSJ. Makasih udah menyediakan lapak, Mas. Menumpang komen, saya bingung kenapa 2 tersangka pertama yang ditangkap di tahun 2016 nggak bersuara sih, soalnya 6 orang ditangkap kan karena mereka juga yang nunjuk sehingga dapat 8 pelaku. Iya, kita juga bingung, semua bingung, dalangnya bingung, wayangnya bingung. Dan nextnya dari Oalah. Ini sih kayaknya orang tua pelaku dan Eki korban sama-sama aparat atau pejabat. Jadi kalau kasus ini terbuka dan ketahuan anaknya ternyata geng motor, apalah pasti bikin malu dan jadilah kasus ini muter-muter nggak jelas dan asal nangkep. Kayaknya yang paling ini sih kayaknya hanya opini dugaan dari Santuy People. Mereka emang ngebahayakeun. Dan ini Ibran ngebales lagi. Nextnya dari Karis Purwaka. Oke, Purwakarta. Bener, jangan sampai kita terperdaya oleh tipuan setan. Nextnya dari Saninata. Nah lo kalau mama udah turun gunung, kasus ini bakal tambah kacau, liar mang. Sami, Abigail liar, Ratu Teteh Sani, Jack Titanic. Iya ya, cantik mah. Nanti pada teh Nunur Hasanah nyoba nggak mungkin ada film kalau nggak ada kejanggalan tah etata yang membabi bagongkan yang bikin kegaduhan dari pertama siapa ya, tolong terangkan Pak Polela katanya. Maya sudah dapat sorotan dari seluruh masyarakat. Masih ayo Cruella di sosmed netizen udah banyak yang meng-spill Egy si pelaku yang sebenarnya dia anak pejabat kepolisian, ciri-cirinya sesuai dengan selebaran DPO yang dibuat dan diumumkan ke oleh kepolisian. Kalau sampai salah tangkap, ini taruhannya nama baik institusi loh. Tapi balik lagi, kebenaran dari spillan netizen itu masih belum bisa dikonfirmasi ya. Tolonglah Cruella. Jadi deg-degan aing. Next ya. Iya, Assalamualaikum Yomang, mah baru muncul lagi. Kemana wae atuh? Peggy bukan pelaku itu keyakinan saya. Ya, oke. Kalau salah ya maaf, hanya asumsi pribadi dari bukti yang ada. Iya, enggak apa-apa. Betul lagi galau mikirin honor dipotong tapera. Alah sia 2, berapa persen itu teh ya. Nextnya dari Arirat. Kegaduhan terjadi karena rakyat miskin cari. Aduh, sedih banget. Dari keadilan no viral no justice. Nextnya dari Ralin Nadistia. Memel udah berani nongol di 2 sisi 1 jam yang lalu. Terus peran Memel apa? Apa? Kirain PA. Tuan Nugroho, sepertinya si Aep harus diperiksa juga. Aep atuh ya. Nih berikut juga Pak RT dan Pak RW biar jelas. Benar pisan Tuan Nugroho Aep. Pak RT kudu diperiksa. Yuki Kuran ini akibatnya Justice System Plus 62 yang korup. Aduh, kalau oga-oga jadi polisi mending bahaya manet teh. Riana numpang lapak Sultan Santuy. Terima kasih saya sebagai warga Cirebon. Warga Cirebon. Si anjir berharap kasus ini segera selesai. Jangan sampai kayak saya merantau di Gresik, setiap ditanya asli orang mana dijawab orang Cirebon pasti nanya. Iya. Anandut sudah jadi film Vina sebelum 7 hari season 2 ini nyowang atau Vina sebelum 7 hari the series. Sudah beberapa episode ini katanya. Panjang atau gimana ini? Masih menumpang komennya kalau merasa nggak bersalah ya pra peradilan aja gitu, nggak usah drama. Penjelasan kenapa ganti nama di Bandung aja masih nggak masuk akal ya. Ini opini dari Fasyam yang apa ya? Mempertanyakan. Iya, mempertanyakan, bener banget. Jangan karena ada segelintir oknum satu institusi pukul rata jelek semua. Ya ini setuju. Tunggu aja hasil pra peradilan dan sidangnya, ntar udah dibela-bela begini begitu ternyata pelakunya gimana. Ya gimana atuh udah liur. Dari Meunya. Aku cuma takut ini kasus makin lama makin meredup. Udah ada kemungkinan korban salah tangkap, takut kayak kasus Yanida. Sekarang kasus Yanida juga udah jarang muncul di berita. Bahkan aku belum nemu lagi kelanjutan kasusnya. Baru sadar ternyata ternyata hukum dibuat untuk melindungi pelaku. Hey, tolonglah. Ya tapi kasus Yanida benar-benar meredup. Karisa Purwaka udah. Nextnya dari Rasika Rashid. Ya mang, aku minta maaf kalau aku salah ngomong, gak usah anjir, kita makan selo. Ini aku belanja dikit buat beli bakso. Soal aku bilang, mamang bilang Peggy pemain nih. Gak usah Rashid. Ini si Rasika Rashid. Baru kenal wae ya. Alhamdulillah dari Ralin Adistia. Peggy pemain terus Linda sama Melmel apa? Linda sama Melmel pendongeng. Habis
Terima kasih kepada para Sultan satunya sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang ada untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Mamang dan juga Abu dan pakunya lagi Bobo. Dua top memakok. Cabut dulu dan ciao.